Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kasongko Widodo, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 Jember, Jawa Timur. Kali ini tentang tugas jurnal refleksi modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Seperti apa tugas yang saya kerjakan? Terus ikuti video berikut ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator Bapak Supriyono SPD dan juga pengajar praktek Bapak Birul Alim SPD, sehingga tugas ini bisa terselesaikan dengan baik dan lancar. Seperti biasanya, jurnal refleksi ini menggunakan model 4F atau 4P. Yang pertama, facts atau peristiwa, 2 feelings atau perasaan, 3 findings atau pelajaran, dan 4 future atau penerapan. Yang pertama adalah tentang fact atau peristiwa. Kegiatan modul 3.3 diawali pada tanggal 5 November 2024 dengan menggunakan alur merdeka sebagai berikut. 1. Mulai dari diri, tanggal 5 November 2024. 2. Eksplorasi konsep. 3. Ruang kolaborasi. 4. Demonstrasi kontekstual. 5. Walaupun tidak masuk dalam akronim Merdeka, tapi kegiatannya adalah sangat penting, yaitu pendampingan individu tanggal 14 November 2024. Yang keenam adalah elaborasi pemahaman. 7. Koneksi antar materi. Dan 8 ini jurnal refleksi juga tidak masuk dalam akronim Merdeka, tapi sangat penting. Yang berikutnya adalah aksi nyata 19 November 2024. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mulai dari diri, Selasa 5 November 2024. Tahap ini saya kerjakan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 dengan menjawab beberapa pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan program yang berdampak pada murid, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Pembahasan pada tahap ini juga berkaitan dengan kejadian masa lalu yang masih sangat berkesan sampai sekarang. Yang kedua adalah eksplorasi konsep, Rabu 6 November 2024. Tahap ini saya kerjakan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 dengan menjawab beberapa pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan program atau kegiatan sekolah, peran dan keterlibatan murid, serta peran komunitas dalam mendorong tumbuhnya kepemimpinan murid. Materi pada tahap ini tentang student agency, yang di dalamnya ada intensi, visi, aksi, dan refleksi. Juga cara menumbuhkan kepemimpinan murid melalui voice, choice, dan ownership, serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah ruang kolaborasi 1 atau diskusi, Senin 11 November 2024 dengan fasilitator Bapak Supriyono SPD. Kali ini tentang menyusun program yang berdampak positif pada siswa. Berikutnya adalah ruang kolaborasi 2 yang berisi tentang presentasi, hari Selasa 12 November 2024 dengan fasilitator tetap Bapak Supriyono SPD. Dan kegiatan pada hari ini adalah presentasi program yang berdampak positif pada siswa. Alur merdeka yang keempat adalah demonstrasi kontekstual, Rabu 13 November 2024. Tugas demonstrasi kontekstual adalah mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana, program, atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Tugas tersebut saya sajikan dalam bentuk video yang diunggah di YouTube.
Kegiatan selanjutnya adalah pendampingan individu yang kelima, Kamis 14 November 2024. Pada PI 5 ini, kegiatannya adalah CGP mempraktekkan coaching dengan guru pada tahap pasca observasi. Selain itu juga diskusi tentang PI 6 dan persiapan untuk loka karya selanjutnya serta panen karya. Dan terima kasih untuk Bapak Birul Alim selaku pengajar praktek. Yang kelima adalah elaborasi pemahaman, Jumat 15 November 2024. Elaborasi pemahaman dilaksanakan hari Jumat 15 November 2024 jam 13.00 sampai dengan 14.30 dengan instruktur Ibu Elizabeth Katarina Colin. Kegiatan terlaksana dengan lancar dan menyenangkan. Dan terima kasih kepada Ibu Elizabeth Katarina Colin. Alur Merdeka yang keenam yang hurufnya adalah K, yaitu koneksi antar materi, Jumat 15 November 2024. Jadwal untuk tugas koneksi antar materi adalah hari Jumat 15 November 2024, yaitu mengkoneksikan modul 3.3 dengan semua modul sebelumnya. Pada saat penyusunan jurnal refleksi Dwi mingguan ini, tugas tersebut masih dalam proses penyelesaian. Yang ketujuh, aksi nyata, Selasa 19 November 2024. Jadwal untuk aksi nyata adalah Selasa 19 November 2024. Pada tahap akhir dari siklus pembelajaran merdeka ini, CGP dapat menjalankan tahapan B, yaitu buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Pada saat penyusunan refleksi Dwi mingguan ini, tugas tersebut masih belum saatnya untuk dilaksanakan. Tahapan F berikutnya adalah feelings atau perasaan. Setelah mendapat materi di modul ini, saya memahami tentang bagaimana sesungguhnya kita dapat mendorong student agency atau kepemimpinan murid dalam pengelolaan program-program di sekolah. Mendorong kepemimpinan murid dalam program sekolah bukan hanya memungkinkan murid untuk belajar menjadi individu yang lebih bertanggung jawab, berdaya, dan kontributif. Namun, pengalaman dan kebermanaan yang mereka dapatkan dari proses belajar mereka dalam program sekolah tersebut sesungguhnya akan memberikan bekal untuk mereka menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Sehingga ketika kita berbicara tentang dampak, maka dampak positif dari proses belajar yang dilalui oleh murid-murid kita saat ini tentunya akan dapat terus dirasakan oleh mereka di sepanjang hidupnya. Perasaan saya sekarang senang dan bahagia karena bertambahnya ilmu dan wawasan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas lembaga dan warga sekolah secara umum. Hal ini merupakan kompetensi yang sangat penting bagi seorang pemimpin pembelajaran agar lingkungan kerja menjadi semakin kondusif dan produktif. Tahapan F yang ketiga adalah findings atau pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, saya memperoleh banyak ilmu yang sangat berharga. Modul ini memberikan wawasan pada saya tentang bagaimana menumbuh kembangkan student agency yang di dalamnya ada voice, choice, dan ownership. Selain itu, juga wawasan tentang teori Bandura yang dikenal dengan akronim IFAR, yaitu intensi atau kesengajaan, visi atau pemikiran ke depan, aksi atau kereaktifan diri, refleksi atau kereflektifan diri.
Dalam modul ini, pengembangan kepemimpinan murid tetap berlandaskan pada profil pelajar Pancasila yang merupakan karakter inti dari bangsa Indonesia. Sedangkan model yang digunakan adalah Bagja, sehingga semakin memahami alur Bagja dalam menyusun program yang berpihak pada murid. Tahapan yang keempat atau yang terakhir yaitu future atau penerapan. Setelah mempelajari modul ini, saya akan menerapkan materi pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dengan sebaik-baiknya. Saya akan menerapkan teori VCO dalam penyusunan program, tentunya tetap menerapkan tahapan Bagja dan analisis atap. Dengan materi ini harapannya adalah mampu menjadi pemimpin yang handal dalam mengelola program-program sekolah, sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara umum yang tentunya sesuai dengan visi misi lembaga yang didasari oleh kebutuhan murid dan harapan seluruh warga sekolah. Demikian jurnal refleksi modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf jika ada kekurangan. Dan ini adalah modul terakhir dalam diklat calon guru penggerak. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.